Om Swastiastu, ya para netizenku, sayang ya, sahabat Eyang. Pada hari ini yang ada di Pura Gunung Kawi ya, yang tepatnya di daerah Gianyar. Pura Gunung Kawi ini adalah peninggalan pada masa zaman Mojopahit ya. Beliau adalah keturunan daripada Udayana dan Erlangga. Di sini tempatnya meditasi yaitu Bapak Presiden RI yang pertama, Bapak Soekarno. Oke ya, ikuti terus perjalanan Eyang sampai kita di bawah. Oke, cheerio, bye, alat buku. Ayo. Action. Ya, Eyang, tadi kita sudah melihat dan menjelajah ke Gunung Kawi ya. Nah, ada atmosfer apa nih yang bisa Eyang rasakan di sana? Ya di Gunung Kawi tentunya di daerah Gianyar itu ya, disebut Gunung Kawi karena peninggalan daripada Raja Erlangga ya. Dan di situ dengan Prabu Udayana. Di situ ada gua-gua dan beberapa patung-patung ya. Itu tempat meditasi. Dulu presiden kita yang pertama, Presiden Soekarno, kalau ke sana itu ditandu ya untuk naik turunnya. Beliau itu sangat kental dengan suasana sakral semacam ini. Dan di sana Bung Karno sempat bertapa berata. Kalau dilihat dari sejarahnya ini kan, apakah itu tempat gunung, memang nama itu Gunung Kawi ada gunungnya, atau memang itu tempat apa ya? Ya, diberikan nama Gunung Kawi bukan karena itu ada gunungnya, tetapi itu tempat sakral yang dipuja. Dulunya adalah peradaban daripada para raja-raja peralihan dari Mojopahit. Karena Udayana sendiri kan Hindu ya, terus ditambah dengan Erlangga. Jadi situ ada situs-situs patung-patung ya, yang di setiap gua-gua itu ada gambar patung-patung. Di situ beliau untuk tapa brata, untuk menguji iman. Dan di sana dia adalah Raja Mojopahit ya, yang dia asli dari sini, dari Gunung Kawi situ untuk bermeditasi gitu loh. Jadi di sana itu sangat amat sakral, tempat untuk bertapa brata. Meditasi ya. Ya, meditasi. Kalau istilah sekarang ini meditasi. Tapi kalau dulu tidak ada orang ngomong meditasi, tetapi nak bertapa brata. Ya, di sana kan mungkin sejarah dulu mungkin, apakah juga ada candi-candinya ya atau gimana? Ya, itu kan peninggalan candi sebetulnya. Tetapi merupakan goa untuk hanya untuk tapa brata. Candi peninggalan untuk bertapa. Gitu. Candi itu kan bermacam-macam, untuk penyimpanan abu mayat ya, untuk
memuja, seperti memuja Dewi Kunti, memuja Siwa, memuja Brahma, seperti itu ya. Jadi di sana adalah peninggalan daripada para raja. Kenapa harus di sana? Yoni kental untuk aura kederajatan itu sangat kuat banget gitu loh. Sana juga ada sumber mata air yang dikenal dengan sumber mata air matahari. Nah, yang mungkin bisa Ya. melihat secara spiritual. Jadi di sana itu makanya kederajatan itu kan bersinar, bersinar seperti matahari. Jadi kalau orang sudah melukat di sana, membasuh, meminum, ya, melukat, membersihkan, ya, kemudian tapa brata dengan air suci itu sangat luar biasa itunya, auranya. Jadi makanya disebut air matahari, air suci matahari, karena di sana itu airnya itu sangat luar biasa gitu. Untuk menjadi orang ternama, orang seorang presiden, seorang pejabat setempat atau gubernur, bupati, wali kota, ya wajib sebetulnya mengetahui, ya. Meskipun dengan agama yang berbeda, tetapi itu adalah peninggalan daripada raja-raja masa lampau. Sebelum Islam masuk, itu sudah Hindu lebih masuk lebih duluan. Jadi di sanalah mereka bertaruh untuk mencari kekuatan alam, ya, agar dia direstui dengan alam semesta ini untuk tetap menjadi pejabat setempat, yaitu karisma. Yang dia uber di situ adalah karismatiknya, seperti itu. Ya, juga ada, ini kan dulu kok konon cerita itu adalah tempat asrama ya, belajar Ya. di sana. Saya mungkin bisa melihat dan pernah beberapa orang masyarakat situ juga datang atau melakukan meditasi itu bertemu dengan bidadari nih ya. Nah, mungkin Eyang bisa menjelaskan secara kata gaib atau spiritual Eyang. Ya. Kalau bidadari di mana tempat pun dia berada, ya. Kalau beliau menghendaki dia mau turun di sini, mau turun di sana, itu bisa-bisa saja. Itu atas kehendak Sang Yang Diwasa, atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi di sana karena lingkup meditasi, lingkup tapa brata, tentu godaan itu banyak. Bidadari yang datang di sana nggak hanya memberikan anugerah, kadang-kadang dia menggoda untuk membatalkan keinginan dari para yang orang ini bertapa brata. Dia beringinan apa? Sehingga dia kusuk sekali untuk bermeditasi. Nah, ini harus kuat mentalnya. Karena di sana itu bidadarinya cantik-cantik sekali. Dan di sana adalah asrama untuk murid-murid untuk belajar, ngasuh kaweruh, ngasuh kepinteran, ya, ngasuh ilmu, seperti itu. Dan juga beberapa hal-hal goib pun juga dirasakan ya masyarakat sana Ya. juga begitu. Nah, seperti kencing sembarangan itu Oh, nggak boleh. Nah, ada juga yang mengalami peristiwa goib itu dan harus dilakukan upacara. Nah, yang seperti apa? Iya. Jadi gini, seperti yang lakukan kalau Anda flashback ke belakang, ya, dengan pertuangan Ki Jogobodo dulu, ya, yang itu Jogobodo kencing sembarangan. Akhirnya dia kayak macam orang kesurupan dan keringet dingin sampai yang kira dia itu pura-pura itu bagian dari teks untuk masuk di film. Tetapi itu tidak, betul-betul dia kesurupan karena kencing sembarangan dia di depan pura. Itu tidak boleh, itu adalah larangan. Dia karena malam mungkin udah gelap, tidak ada penerangan, dia kencing sembarangan sehingga dia dipanggil-panggil namanya. Kemudian sampai kita break dengan kru Trans 7 waktu itu, transnya dihentikan, terus kemudian yang lihat oh betul-betul ini anak-anak kesurupan. Kemudian yang transfer energi, betul-betul Jogobodo memang betul-betul kesurupan dan keringet dingin banget. Kemudian Eyang minta kepada kru untuk dicarikan wedang jahe agar agak panas. Kemudian Eyang berikan energi tenaga dalam dan sampai di situ dia baru enakan. Terus Eyang bilang, kamu ngatur piuning dan kamu minta maaf
karena kamu tidak tahu bahwa yang kamu kencing itu di depan pura. Tapi kamu harus bawa canang dan bakar dupa. Di mana yuk ada dupa dan canang? Ada. Terus saya selalu membawa itu, jadi kita sembahyang. Kemudian aku tuntun dia, aku ini kan sembahyang di situ, dan dia sembuh kembali. Kemudian kita syuting kembali seperti itu. Dan itu salah satu contoh, ya, agar orang tidak boleh sembarangan. Orang berilmu atau orang apapun tidak boleh, karena ini kekuatan alam. Alam itu yang mengeluarkan energi, ya. Kalau kita kekuatan pribadi, tetapi alam itu adalah semesta. Jadi apalagi yang selain itu yang bisa rasakan, dan mungkin dari dibalik dari sejarah Gunung Kawi itu sendiri, selain dari tadi tempat belajar. Ya, kalau dulu yang suka naik turun ke Gunung Kawi, kita beberapa orang yang menghitung tangga-tangga itu, ada yang 300 lebih, ada yang 200 kurang, ada yang ini. Setiap orang berbeda-beda hitungannya. Karena setiap orang pun berbeda-beda rezekinya. Jadi tidak akan sama. Ada yang orang penasaran membawa kapur, ditulis 1, 2, 3, 4, 5 sama-sama bareng. Tetapi setelah hitungan terakhir juga nggak sama. Itulah keajaibannya, ya. Itu nyata, boleh dibuktikan. Tapi ceritanya berapa anak tangga aslinya tuh, Eyang? Kalau ceritanya berapa anak tangga aslinya, karena yang hitung dengan kita yang hitung akan berbeda. Ya 300-an lah, seperti itu, 300-an. Setiap orang akan berbeda. Kamu tadi nak mau ngitung, kalau dihitung antara Yes sama Indra beda, ya, semua akan berbeda. Karena setiap pribadi ini rambut sama hitamnya, tapi hati siapa yang tahu, ya. Jadi akan berbeda-beda, jadi nggak akan sama, begitu. Dan memang harus selalu ya menghormati tempat-tempat Sakral, sama sakral. saja tempat kita masjid. Masa boleh sih kita sembahyang di masjid? Masa boleh sih kita sembahyang di gereja? Apalagi tempat untuk bermeditasi. Dimanapun tempat yang itu positif, yang untuk tempat suci, janganlah sembrono, ya. Kita wajib silaturahmi, mohon izin di mana tempat yang kira-kira aman, ya. Karena apapun tidak diperkenankan oleh Tuhan untuk mengontori tempat ibadah atau tempat suci, ya. Jadi jangan melanggar, apapun larangannya kita patuhi. Matahari itu sebenarnya memang tempat pemandian atau memang hanya dasa aja sih, das aja seperti itu? Bukan, ya. Dulu itu konon kabarnya, waktu orang-orang bermeditasi belum ada air semacam itu, ya. Tetapi karena kesaktian daripada beliau-beliau ini adalah sumber mata air ini yang dilihat dapat sinar matahari gitu. Padahal itu kan teduh banget ya tempatnya itu. Nggak mungkin lah ada matahari menerobos, tetapi itu bisa terlihat gitu loh. Dan mereka bisa ambil air minum di situ, bisa ambil air suci di situ, bisa mengetes di situ. Jadi itulah disebut air matahari, air kehidupan. Matahari itu sama dengan air kehidupan. Karena kalau orang gelap terus, mana ada kehidupan? Karena kehidupan itu adalah matahari. Jadi memang saya coba sedikit lagi. Memang benar di situ lokasi Gunung Kawi itu bernamanya kan dulu belum nama Gunung Kawi ya, namanya kalau nggak salah tadi saya katakan. Dan memang pusat pembelajaran ya di situ. Ya, pembelajaran untuk mengasah ilmu, ya. Kita belajar baca lontar ya pada masa itu, ya. Tetapi sekarang entah lontarnya pada kemana, tetapi peninggalannya seperti patung-patungnya masih ada. Ya. Oke. Ya, kepada netizenku yang tercinta, yang sayangi, ya, salam sah yang dari Eyang.
jangan lewatkan kisah-kisah spiritual di kota Bali ya. Di sini tempatnya sangat banyak sekali dan yoni daripada alam semesta ini berbeda-beda, di mana aura-aura positif ini yang kita dapatkan juga berbeda-beda ya. Ada aura penyembuhan, ada aura kederajatan, ada aura enten jodoh, ada air kehidupan, jadi bermacam-macam. Oke, netizenku yang tercinta, semoga Anda kalau berlibur ke Bali jangan hanya di Kuta atau di Pantai Sanur, tempat-tempat dugem, tetapi lihatlah peninggalan leluhur kita. Ini wajib kita lestarikan ya. Bukan kita memuja patung-patung itu, tetapi ini adalah budaya leluhur kita yang wajib kita kenang, yang wajib kita syukuri, yang wajib kita berterima kasih karena budaya kita dari dulu sudah ada. Inilah budaya Indonesia. Dan tidak lupa, salam sahyang kembali sahabat Eyang, dan Eyang ucapkan I love you full. Bye.